Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramantio Ghazali dari kelas 11 PPL Genap. Di sini saya akan menjelaskan tentang MongoDB Kompas. Apa itu MongoDB Kompas? MongoDB Kompas adalah GUI (Graphical User Interface) resmi dari MongoDB yang memungkinkan kamu untuk berinteraksi dengan database MongoDB secara visual tanpa harus menulis perintah di terminal atau command line. Fungsi utama MongoDB Kompas yaitu menjelajah data dalam koleksi MongoDB secara visual. Yang kedua, membuat, membaca, mengedit, dan menghapus atau cerut dokumen. Yang ketiga, menganalisis struktur data atau skema secara otomatis. Yang keempat, membangun query tanpa menulis kode manual. Kemudian yang kelima ada membuat dan mengelola indeks untuk optimasi performa. Yang keenam, melihat performa query dan analisis penggunaan indeks. Yaitu selanjutnya ada manfaat menggunakan MongoDB Kompas. Yang pertama ada antarmuka visual yang user friendly. MongoDB Kompas menyediakan tampilan antarmuka grafis GUI yang memudahkan pengguna dalam mengelola database, terutama bagi pemula yang belum familiar dengan perintah terminal atau sintaks MongoDB. Semua aktivitas seperti melihat data, membuat galeri, dan mengelola koleksi bisa dilakukan dengan klik, drag, dan input sederhana. Kemudian manfaat selanjutnya ada menganalisis struktur data, skema analisis. Kompas mampu menganalisis struktur skema data dalam koleksi secara otomatis. Fitur ini menampilkan tipe data, persentase kemunculan file, dan inkonsistensi struktur, sehingga sangat membantu dalam memahami dan membersihkan data yang tidak konsisten. Kemudian ada membangun query tanpa menulis kode. Di fitur visual query, builder memungkinkan pengguna membuat filter pencarian query hanya dengan mengisi form tanpa menulis kode secara manual. Hal ini bisa mempercepat proses pencarian dan sangat membantu untuk pengguna non-programmer atau yang baru belajar MongoDB. Yang manfaat keempat ada pengelolaan indeks dan optimasi performa. Kompas memungkinkan kamu melihat indeks yang ada di koleksi dan apakah indeks tersebut digunakan oleh query tertentu. Dengan informasi ini, kamu bisa mengoptimalkan struktur indeks agar performa pencarian data menjadi lebih cepat. Selanjutnya kita langsung saja praktek ke aplikasinya. Di tampilan utama atau dashboard di sini di pojok kiri ini ada nama aplikasinya yaitu MongoDB Kompas. Kemudian ada connection. Jika di kalian belum ada localhost laptop kalian bisa bikin dengan klik add new collection, kemudian dikasih namanya, terus save and connect. Berhubung di sini saya sudah ada connection dari laptop saya, di sini saya akan membuat database baru dengan nama database mahasiswa dan nama collection nilai. Sebelum membuat, saya mengkoneksikan atau mengkonek ini, klik connect. Kemudian saya membuat database, klik pada plus ini, database name mahasiswa, collection name nilai. Kemudian klik create database. Di dalam dokumen kalian bisa menambahkan data.
bisa menambahkan data. Caranya add data. Nah, di sini ada dua, yaitu import JSON dan CSV file. Jika kalian ada data file yang berformat JSON atau CSV, kalian bisa upload dari yang atas, dan jika kalian mau menambahkan data secara manual, bisa yang bawah ini, insert dokumen. Nah, di sini saya akan menambahkan data secara manual. Insert dokumen. Nah, di sini saya udah ada data nih. Kemudian tinggal paste dan klik insert. Jika sudah ditambahkan, nah kemudian insert. Nah, jika tampilannya sudah begini, data berhasil dimasukkan. Saya menambahkan ada 10 data mahasiswa. Misal nih, di sini saya mau menambahkan data dengan ID mahasiswa 11. Kalian bisa menambahkan data dengan mengeklik add data lagi. Ini yang ini. Nah, insert dokumen. Kemudian ini hapus. Terus saya copy dari yang ini. Saya menambahkan dengan ID 11, saya mau menambahkan 1. Terus misal nama Budi Mapel Informatika nilai 995. Nah, insert. Nah, data yang baru saja aku buat tadi berhasil ditambahkan. Nih, ID 11. Misal saya kepengen nih Budi nilainya diubah menjadi nilai 85 atau 100. Nah, saya bisa mengklik yang ini, edit dokumen, terus tinggal edit aja. Nah, misal ganti nama nih menjadi Beni, terus Mapel mata kuliah matematika nilai 85. Nah, jika sudah ini disesuaikan, kalian klik yang update. Nah, berhasil kan ke update nih. Terus saya misal mau menghapus yang ID 11, kalian bisa klik ini yang tanda tempat sampah, remove dokumen, kemudian pilih yang delete. Nah, ID 10 berhasil terhapus. Kemudian yang fitur selanjutnya ada aggregation. Nah, di aggregation ini jadi itu digunakan untuk membuat dan menjalankan aggregation pipeline atau serialization, tahapan yang memproses data dokumen dalam collection MongoDB sama seperti MySQL. Jadi ada group by, sum, average, dan filter. Nah, contohnya di sini saya akan di reverse dulu. Nah, di sini ada database yang tadi kita buat. Nah, di sini ada 10, kemudian kita add stage. Nah, kita tambahkan
Di sini saya mau melihat nilai rata-rata dari Nah, di sini saya ketikkan ke grup, kemudian dulu. Nah, ini rata-rata nilai. Saya salah masukkan data ya, salah nilai. Ini harusnya 90 nih, coba ID 4 saya salah masukkan, harusnya 90. Nah, jadi nilai rata-ratanya yaitu 86 dari semua yang ada di dalam database ini. Jadi dirata-ratakan itu ada 86 ditotalkan lah. Nah, yang selanjutnya ada match. Ya, push ganti ke nah, di nilai state match ini kita bisa melihat yang nilainya yaitu stay di angka 90. Misal si Sidkia 95, terus Kiki 90, kemudian ada Zahra 90, Danu 95, Sidkia 95. Kemudian ada skema yaitu digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan struktur dari dokumen dalam koleksi. Tujuannya yaitu untuk menampilkan semua file atau menampilkan data-data apa yang ada di database kita. Di sini ada indeks. Ke skema dulu. Ini ada tampilan data-data apa yang ada di database kita yang telah kita buat yang tadi. Nah, di sini ada ID itu 1 sampai 10, terus mata kuliah, ada citra digital, struktur, data mining dan data mining. Kemudian ada nama, terus nilai. Nah, selanjutnya ada indeks. Di indeks ini digunakan untuk mengelola indeks dalam sebuah koleksi MongoDB. Indeks sangat penting karena meningkatkan pencarian query pada database, terutama untuk koleksi dengan nilai jumlah yang besar, dengan jumlah data yang besar. Kemudian ada validation. Di validation ini berfungsi untuk menetapkan aturan atau syarat struktur data schema rules secara visual tanpa perlu kode agar data yang masuk ke koleksi selalu sesuai dengan format atau standar yang diterapkan.
kita generate rules. Nah, ini data-datanya. Kemudian ada open MongoDB shell. Nah, di sini jika kalian yang tidak suka dengan tampilan UI secara langsung, tampilan UI seperti ini, kalian bisa mengetikkan di sini. Terus ada export to language, bisa untuk mentranslatekan bahasa shell ke Java, Node, C#, Python, Ruby, dan masih banyak lainnya. Gunanya untuk mentranslatekan bahasa pemrograman di explain to language. Kemudian ada nih filtering. Kalian bisa mencari nama, misalnya nama Kiki. Nah, tinggal klik yang find. Nah, terus muncul di sini nama Kiki, ada struktur data. Intinya yang kalian panggil lah. Saya manggil nama Kiki, ya keluarnya Kiki. Misal nih Sidki ya. Nah, Sidki ya. Fungsinya untuk memfiltering. Kemudian ada explain. Di explain digunakan untuk melihat bagaimana MongoDB mengeksekusi query, mengetahui apakah query berjalan dengan efisien, mengidentifikasi query menggunakan indeks atau tidak, membantu mengoptimalkan performa query pada database besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang MongoDB Kompas. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.